Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatan wassalaman ala rasulillah. Baik, Alhamdulillah kembali lagi di channel saya Desuspika. Masih video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini untuk kelas 7. Nah, untuk pertemuan hari ini kita membahas bab 3 dengan tema memupuk rasa persatuan pada hari Jumat. Namun, sebelum kita memulai materi, mari kita awali dengan berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa itu sholat Jumat? Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat dengan berjamaah yang dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu zuhur di hari Jumat. Hukumnya wajib bagi laki-laki yang sudah memenuhi syarat. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nuriya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat di hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Sholat Jumat pada prinsipnya sama dengan sholat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah. Sholat Jumat adalah sholat wajib atau fardu ain yang dilaksanakan oleh setiap muslim laki-laki dalam setiap minggunya pada hari Jumat. Sholat Jumat dilaksanakan secara berjamaah dan tidak boleh dilakukan sendiri-sendiri, agar sholat Jumat dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Maka kalian harus mengetahui ketentuan-ketentuannya. B. Ketentuan sholat Jumat. 1. Syarat wajib sholat Jumat. Sholat Jumat dilaksanakan dengan syarat-syarat sebagai berikut. A. Islam. B. Baligh. C. Berakal. D. Laki-laki. Perempuan tidak diwajibkan. E. Sehat. F. Menetap atau bermukim. Orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. 2. Syarat sah mendirikan sholat Jumat. Sholat Jumat dianggap sah apabila memenuhi syarat berikut. A. Dilaksanakan di tempat yang telah dijadikan tempat bermukim oleh penduduknya, baik perkotaan maupun pedesaan. B. Dilaksanakan secara berjamaah. C. Dilaksanakan pada waktu zuhur. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna anyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli jumu'ata hina tamilu syamsu. Artinya dari Anas bin Malik sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat Jumat ketika matahari telah tergelincir. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang D, sholat Jumat dilaksanakan dengan didahului 2 khutbah. Selanjutnya 3, khutbah Jumat. Khutbah Jumat merupakan nasihat dan tuntunan ibadah yang disampaikan oleh khatib kepada jamaah sholat Jumat. Perhatikan rukun dan syarat Jumat ini. A. Rukun khutbah Jumat. 1. Mengucapkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Membaca sholawat atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. 4. Berwasiat.
5. Membaca ayat Al-Quran pada salah satu dua khutbah. 6. Berdoa untuk semua umat Islam pada khutbah yang kedua. D. Syarat khutbah Jumat. 1. Khutbah Jumat dilaksanakan tepat siang hari, saat matahari tinggi dan mulai bergerak condong ke arah barat. 2. Khutbah Jumat dilaksanakan dengan berdiri jika mampu. 3. Khatib hendaklah duduk di antara dua khutbah. 4. Khutbah disampaikan dengan suara yang keras dan jelas. 5. Khutbah dilaksanakan secara berturut-turut jarak antara keduanya. 6. Khatib suci dari hadas dan najis. 7. Khatib menutup aurat. C. Sunnah khutbah Jumat. 1. Khutbah dilaksanakan di atas mimbar atau tempat yang tinggi. 2. Khutbah disampaikan dengan kalimah yang fasih, terang, dan mudah dipahami. 3. Khatib menghadap ke jamaah sholat Jumat. 4. Khatib membaca sholawat atau yang lainnya di antara dua khutbah. 5. Khatib menerbitkan 3 rukun, yaitu dimulai dengan pujian-pujian, sholawat Nabi, dan berwasiat. 6. Jamaah sholat Jumat hendaklah diam, tenang, dan memperhatikan khutbah Jumat. 7. Khatib hendaklah memberi salam. 8. Khatib hendaklah duduk di kursi mimbar sesudah memberi salam dan mendengarkan azan. D. Sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat. 1. Mandi terlebih dahulu sebelum pergi ke masjid. 2. Memakai pakaian yang bagus dan disunnahkan berwarna putih. 3. Memakai wangi-wangian. 4. Memotong kuku, menggunting kumis, dan menyisir rambut. 5. Menyegerakan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. 6. Melaksanakan sholat tahiyatul masjid. 7. Membaca Al-Quran atau zikir sebelum khutbah Jumat. 8. Memperbanyak doa dan sholawat atas Nabi Muhammad SAW. E. Adab melaksanakan sholat Jumat. 1. Meluruskan shaf atau barisan sholat. 2. Ketika khatib sedang berkhutbah, tidak boleh berbicara satu kata pun. Berkata-kata saat khutbah berlangsung menjadikan sholat Jumat sia-sia. F. Hikmah sholat Jumat. 1. Memuliakan hari Jumat. 2. Menguatkan tali silaturahmi. 3. Berkumpulnya umat Islam dalam masjid merupakan salah satu cara untuk mencari barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Dengan sering berjamaah di masjid bisa menambah semangat bekerja kita karena terbiasa melihat orang-orang yang semangat beribadah di masjid. 5. Melipat gandakan pahala kebaikan. 6. Membiasakan diri untuk disiplin terhadap waktu. 4. Halangan sholat Jumat. Hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk boleh tidak sholat Jumat adalah sebagai berikut. A. Sakit. Orang yang sakit diperbolehkan tidak melaksanakan sholat Jumat tetapi harus melaksanakan sholat zuhur. B. Hujan lebat. Angin kencang dan bencana alam yang menyulitkan untuk melaksanakan sholat Jumat. C. Musafir, yaitu orang yang sedang melaksanakan perjalanan jauh. D. Perjalanan menuju tempat melaksanakan sholat Jumat tidak aman. Selanjutnya C. Aku ingin bisa sholat Jumat. Kamu selalu melaksanakan sholat Jumat, bukan? Sekarang saatnya mengetahui ketentuan mengenai praktek sholat Jumat. Semoga ibadah sholat Jumat kalian menjadi semakin sempurna. Walaupun sholat Jumat hanya diwajibkan kepada laki-laki, perempuan juga harus mengerti tentang tata cara atau ketentuannya. Pada bagian ini, kalian akan berlatih sholat Jumat. Tata cara pelaksanaan sholat Jumat secara umum adalah sebagai berikut. 1. Bersihkan terlebih dahulu badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis atau kotoran. 2. Sebelum berangkat ke masjid disunahkan untuk mandi terlebih dahulu, memotong kuku, mencukur kumis, dan menghilangkan bau yang tidak sedap. 3. Pakailah pakaian yang bersih, disunahkan yang berwarna putih, memakai kopiah, dan memakai wangi-wangian. 4. Segera pergi ke masjid dan melaksanakan sholat tahiyatul masjid. 5. Sambil menunggu khatib naik mimbar, disunahkan membaca zikir, sholawat Nabi, dan membaca Al-Quran. 6. Ketika masuk waktu zuhur, muazin mengumandangkan azan yang pertama. 7. Setelah selesai azan jamaah, melaksanakan sholat qobliyah atau sholat sunnah Jumat. 8. Khatib naik ke mimbar mengucapkan salam, muazin mengumandangkan azan yang kedua. 9. Bagi yang melaksanakan sholat Jumat dengan azan sekali, maka sebelum azan khatib naik mimbar,
Kemudian dikumandangkan azan. Setelah azan selesai, khatib melaksanakan khutbah. 10. Khatib menyampaikan khutbahnya dengan 2 nilai khutbah seiringi dengan duduk di antara 2 khutbah. 11. Pada saat khutbah dibacakan, jamaah memperhatikan dengan khusyuk, tidak bercakap-cakap meskipun suara khutbah tidak terdengar. 12. Setelah selesai khutbah, muazin mengumandangkan iqamah sebagai tanda dimulainya sholat Jumat. 13. Jamaah bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat. 14. Sebelum sholat dimulai, imam hendaknya mengingatkan makmum untuk merapatkan dan meluruskan shaf serta mengisinya yang masih kosong. 15. Imam memimpin sholat Jumat berjamaah 2 rakaat. 16. Jamaah disunahkan untuk berzikir dan berdoa setelah selesai sholat Jumat. 17. Sebelum meninggalkan masjid, jamaah disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah ba'diyah terlebih dahulu. Sampai di sini materi yang dapat Ibu sampaikan, semoga dapat dipahami. Namun sebelum kita tutup, kita berdoa setelah selesai belajar terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzibni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan taradahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Amin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu tutup dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.